Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gustika Diomardini dengan NPM 2257051004. Di sini saya akan menjelaskan praktikum sistem operasi pertemuan ke-6, yaitu hak akses. Linux menerapkan hak akses file yang sangat ketat. Setiap file akan dibeli filable atau file atribut yang menjabarkan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut. Hanya user dan grup tertentu yang bisa membaca, memodifikasi, dan mengeksekusi file tersebut. Atribut ini sering disebut dengan file permission. Pada saat kita menaruh file atau direktori, terkadang kita juga perlu mengetahui hak akses pada file atau direktori tersebut. Nah, yang pertama itu ada chown. Chown ini merupakan singkatan dari change owner yang berarti mengubah kepemilikan. Perintah ini digunakan untuk mengubah kepemilikan pada suatu file atau folder kepada user tertentu. Tujuannya supaya hanya user yang mempunyai file atau folder itu yang bisa membukanya. Yang kedua ada chmod, singkatan dari change mode yang berarti mengubah mode. Perintah ini digunakan untuk mengubah mode dari file atau folder tersebut. Ada 3 jenis hak akses yang dapat dipakai di chmod. Yang pertama itu R untuk write, read. Yang kedua ada W untuk write dan X untuk execute. Di sini ada gambaran hak akses. Yang pertama ada hak akses owner, hak akses group, hak akses owner, dan tipe filenya. Di sini ada file permission. File permission ini adalah hak akses bagi user untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi sebuah file. File permission ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu user, group, dan other. User ini orang yang memiliki file. Secara default, pengguna yang menciptakan file tersebut akan menjadi pemilik. Yang kedua ada group. Group ini yang memiliki file. Semua pengguna yang masuk ke dalam kelompok mempunyai hak yang sama untuk file tersebut. Dan yang terakhir ada other, yaitu pengguna yang bukan pemilik file dan tidak termasuk dalam kelompok yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis hak akses. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama itu read, yaitu user lain hanya dapat membaca isi file tersebut dan tidak dapat melakukan perubahan isi file. Yang kedua ada write, user lain dapat membaca dan melakukan perubahan termasuk menghapus filenya. Yang ketiga ada execute. Execute ini user lain dapat mengeksekusi atau menjalankan file yang biasanya berupa script atau program. Selanjutnya ada mode numerik. Hak akses terhadap file atau direktori dapat juga dikonvensikan ke dalam bilangan biner yaitu 0 dan 1 dan oktal 0 sampai 7. Arti angka atau nilai yang dapat diberikan hak akses diwakili oleh 3 angka oktal untuk perizinan file. Contoh standar umumnya yaitu 4 berarti read, 2 berarti write, 1 berarti execute, dan strip berarti tidak ada izin. Jika ingin memberikan hak akses pada sebuah file atau direktori, maka tinggal menjumlahkan bilangan di atas. Contohnya kita akan membuat hak akses yang bernilai 5. Di sini ada berarti 5 itu 4 ditambah 1. R untuk 4 dan X untuk 1. Jadi artinya R strip X berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya ada mode simbolik atau huruf. Perubahan hak akses file atau direktori pada Linux juga dapat digunakan dengan menggunakan huruf dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama itu U, yaitu user pemilik, G, user yang berada dalam grup yang sama, O, seluruh user selain owner dan grup, dan A, yaitu seluruh user. Di sini operatornya ada plus, minus, dan sama dengan. Lalu ada contoh memberikan hak akses read, write, dan execute pada sebuah file atau direktori secara bersamaan. Contoh memberikan hak akses pada file atau direktori Linux. chmod 755 nama _file. Perintah di atas pertama
membuat sebuah direktori bernama hak_access yang mempunyai hak akses folder drwx r_x, di mana hak akses untuk user adalah rwx, hak akses untuk grup dan order yaitu rx. Lalu untuk mengubah hak akses folder hak_access menggunakan perintah chmod 77 nama_folder. Sintak di atas menunjukkan hak akses untuk user adalah 7, yaitu rwx, dan grup 7 juga, rwx, dan other juga 7. Selanjutnya, contoh penggunaan chown. Dengan menggunakan perintah chown, kita bisa mengganti owner atau pemilik file directory. Yang pertama itu masuk ke directory terlebih dahulu, lalu perintahnya chown bale dengan hak akses itu bale juga, terus terlihat owner dari file itu yaitu bale. Selanjutnya ada contoh penggunaan chmod. Di sini pertama itu membuat folder hak akses dengan perintah mkdir hak akses. Terus kita cek dulu foldernya, dan untuk tidak memberikan hak akses untuk siapapun itu perintahnya chmod 000 hak akses. Jadi perintah ini untuk tidak memberikan hak untuk siapapun. Selanjutnya ada perintah memberikan hak penuh, yaitu chmod 777 hak akses. Terlihat hak akses diberikan secara penuh untuk ketiganya, read, write, dan execute. Selanjutnya hak untuk user rwx, grup wx, other, dan other tidak memiliki hak akses, itu perintahnya chmod 730 hak akses. Jadi user rwx, grup wx, dan other ini tidak dapat memiliki hak akses dalam file tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.